Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidatul Zakia, NIM 205105010. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi mudharobah dan qirat. Mudharobah dan qirat di sini saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu dari pengertian, syarat mudharobah, jenis, rukun dan landasan hukum, serta ketentuan pembiayaan mudharobah. Pengertian dari mudharobah. Secara terminologis, mudharobah adalah kontrak atau perjanjian antara pemilik modal dan pengguna dana atau mudharib untuk digunakan sebagai aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal. Pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya. Mudharobah di sini juga bisa diartikan sebagai akar kerjasama antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut sebagai mudharib dan pihak yang memiliki modal yang disebut dengan shahibul mal. Nah, melalui pembiayaan ini, maka pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha masih berjalan. Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan di kontrak awal. Bisa disimpulkan bahwa mudharobah di sini yaitu dua pihak yang saling melakukan kerjasama, di mana dua pihak tersebut ada yang memiliki modal atau yang memiliki dana, sedangkan pihak yang kedua yaitu adalah orang yang mengelola modal atau mengelola dana tersebut. Yang kedua yaitu syarat mudharobah. Syarat mudharobah di sini terbagi menjadi 6. Yang pertama, modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Nah, maka jika modal itu berbentuk barang atau emas batangan atau yang lainnya, maka mudharobah tersebut dianggap batal karena modalnya harus menggunakan uang tunai. Yang kedua, bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasarruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan. Yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati di awal. Yang keempat yaitu keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas presentasinya. Maksudnya yaitu pembagian laba atau pembagian keuntungan di sini, presentasi dari pembagian tersebut harus jelas. Yang kelima yaitu melafazkan ijab dari pemilik modal. Seperti contoh, aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang. Jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabullah dari pengelola. Yang keenam yaitu mudharobah bersifat mutlak. Pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu pada waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat, sering menyimpang dari tujuan akad mudharobah, yaitu keuntungan. Maka, bila dalam mudharobah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharobah tersebut menjadi rusak, menurut pendapat Al-Syafi'i dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibnu Hambali, mudharobah tersebut tetaplah sah. Yang ketiga yaitu jenis mudharobah. Jenis mudharobah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mudharobah mutlaqoh, yang kedua mudharobah muqayyadah. Mudharobah mutlaqoh yakni bentuk kerjasama antara shahibul mal dan mudharib yang cangkupannya sangat luas. Maksudnya di sini tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Maka cangkupan dari mudharobah mutlaqoh di sini sangatlah luas. Yang kedua yaitu mudharobah muqayyadah. Mudharobah muqayyadah di sini yaitu kebalikan dari mudharobah mutlaqoh.
di mana jika mudharabah mutlaqoh cangkupannya luas, tidak dibatasi dengan apapun, maka berbeda dengan mudharabah muqayyadah yang cangkupannya dibatasi, yaitu dengan batasan jenis usaha, waktu, ataupun tempat usaha. Maka, adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si sahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha. Selanjutnya yaitu rukun mudharabah. Adapun rukun mudharabah berdasarkan jumhur ulama terbagi menjadi 3, yaitu 2 orang yang melakukan akad, yang kedua ada modal, ma'kul alaih, dan yang terakhir sigot, ijab dan kabul. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi, yakni menjadi 6 bagian, yaitu ada pemilik modal, yang kedua pelaksana modal, yang ketiga akad dari kedua belah pihak, yaitu ijab dan kabul, yang keempat objek mudharabah, yang kelima usaha, dan yang keenam adalah nisbah keuntungan. Sedangkan landasan hukum mudharabah di sini terbagi menjadi 3, yakni Al-Qur'an, hadis dan qiyas. Maka dari ketiga di sini yaitu menjadi landasan hukum dilaksanakan mudharabah. Dan yang terakhir yaitu ketentuan pembiayaan mudharabah. Nah, adapun ketentuan pembiayaan mudharabah, berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu nasabah atau mudharib, yakni mengajukan pembiayaan kepada bank. Anggap saja bank di sini yaitu sahibul mal atau atas suatu rencana proyek usaha. Nah, kemudian diadakanlah negosiasi sampai bank menyetujui proyeksi yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan oleh pihak bank. Maka, tahap negosiasi tercapailah kesepakatan. Nah, berarti sudah terjadi asas konsensualisme. Yang kedua yaitu perjanjian dibuat dengan perlengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Nah, pada tahap ini data di sini diartikan sebagai asas formalisme, di mana akad terjadi jika sudah terjadi formalitas suatu perjanjian, suatu dengan peraturan yang berlaku. Bank di sini sebagai sahibul mal atau pihak pertama, dan nasabah sebagai mudharib, yakni pihak kedua. Yang ketiga, nasabah menyalurkan dana pembiayaan untuk proyek yang telah disepakati. Yang keempat, nasabah memberikan nisbah bagi hasil atau nilai keuntungan sesuai dengan nilai kontrak. Nah, maksudnya di sini telah disetujui oleh kedua pihak pada saat kontrak tersebut. Nah, lazimnya di sini dibayarkan secara reguler dalam interval per bulan. Dan yang terakhir yaitu perjanjian pembiayaan akad mudharabah selesai sesuai dengan nota perjanjian, atau sebagian pihak di sini bisa mengakhiri dengan beberapa alasan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Adapun mudharabah di sini maka akan berakhir jika kontrak tersebut telah jatuh tempo. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.